bahwasanya kalau rumah tangga yang kita bina di dunia ini tidak seakidah, maka itu tidak akan sampai ke jannah, tidak akan sampai ke surga. Sedangkan kalau kita membina rumah tangga sesama Islam, sekali lagi video ini mohon di-share, mohon di-like, ya, mohon di-subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Tidak ada lagi ketemu dengan istri, dengan suami, dengan anak di sana. Dan ini sudah berpuluh tahun saya berdiskusi dengan teman Kristen, mereka tak mampu menjawab, adakah jaminan di surga nanti bertemu dengan istri, dengan anak, dengan orang tua? Itu nggak ada. Nah, sama seperti misalnya saudara-saudara kita yang sudah meninggal orang tuanya, pasti ada kerinduan yang sangat mendalam. Kayak saya ya, rindu sama mama, rindu sama ayah, rindu sama adik-adik. Kerinduan itu terkadang terhiburkan dengan menjadikan diri saya sebagai anak yang soleh. Karena dengan harapan saya menjadi anak yang soleh, saya ada kemungkinan besar untuk bertemu dengan mama, bertemu dengan ayah. Artinya, kalau saya tidak membina hidup saya sebagai anak yang soleh, sementara orang tua saya adalah orang-orang yang soleh, maka kemungkinan besar saya nggak jumpa dengan mereka. Karena saya rindu, maka saya berusaha untuk mendapatkan cara-cara agar bisa berjumpa. Apa itu? Saya jalankan semua nasihatnya sebisa mungkin. Ketika kecil saya dibina, dinasihatkan untuk selalu sholat, dinasihatkan untuk selalu berbuat baik kepada orang. Saya upayakan mempraktikkan itu dan menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang memanfaatkan ilmu yang diberikan oleh kedua orang tua saya untuk saya amalkan, supaya amalan-amalan orang tua saya itu tetap mengalir dari anaknya sendiri. Dengan demikian, maka kemungkinan saya akan berjumpa dengan mama dan ayah, di mana saya sangat merindukan mereka berdua. Tapi kalau di Kristen, begitu orang tua meninggal, itu adalah akhir dari perjumpaan untuk selama-lamanya. Di surga nggak jumpa lagi, di surga nggak ada lagi kerabatan, di surga nggak ada lagi rumah tangga, di surga nggak ada lagi silaturahmi. Tapi kalau di Islam, di dalam kehidupan yang serba bahagia, serba berkecukupan, serba indah, serba bahagia, dan hidup yang kekal, kita bisa membina rumah tangga dengan orang-orang yang kita cintai. Dan di sana difasilitasi dengan fasilitas apapun yang kita butuhkan. Karena surga itu adalah tempatnya berbahagia bagi orang-orang yang beriman. Saya rasa begitu. Jadi kalau saya ditanya kenapa sih orang-orang ini harus diajak untuk memeluk Islam, ya alasan saya karena kasihan. Mereka masuk ke surga tapi mau ngapain di sana? Selayaknya manusia kan harus kemudian dibahagiakan. Aspek yang membuat manusia bahagia itu kan apa yang serasi, sesuai dengan kodrat jasadnya, sesuai dengan kodrat kemanusiaannya, kan gitu. Jadi kalau manusia dibentuk menjadi makhluk roh, lalu kemana kebahagiaan itu? Manusia dibentuk menjadi makhluk yang berbeda dengan manusia pada awalnya. Yang tadinya manusia memiliki mulut, memiliki perut, memiliki lambung, memiliki tangan dan kaki yang harus kemudian beraktivitas, begitu masuk ke tempat yang dikatakan surga, ternyata hanya roh. Lalu jasad ini mau kayak mana? Lalu kebahagiaan apa yang akan kita raih dengan roh saja? Bagaimana dengan keinginan dan kodrat manusia yang cenderung makan yang nikmat-nikmat, makan yang enak-enak, minum yang mereka suka? Sementara ketika dia masuk di surga, konon ceritanya tempat bahagia, tapi jasadnya tidak lengkap. Konon katanya bahagia, tapi rindu sama ayah nggak bisa ketemu ayah, rindu sama ibu nggak ketemu ibu, rindu sama anak-anak nggak bisa ketemu dengan ibu-ibu, dengan anak-anak, rindu sama istri, sama suami nggak bisa jumpa dengan mereka. Ini kebahagiaan atau apa? Ini kebahagiaan atau siksaan? Tapi kalau di Islam, jannatu adlin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Kita masuk Islam kalau suami berhasil mendidik kita menjadi istri yang soleha, kita dua bersama suami berhasil mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, maka kita akan bersama dengan mereka di jannah dalam kehidupan yang kekal, dalam kehidupan yang tak ada ujungnya lagi. Tidak ada kematian di sana, tak ada sakit, tidak ada iri dengki, tidak ada cemburu, tidak ada lagi hal-hal yang negatif. Kita hidup bersama dengan orang-orang kita cintai. Itulah yang menjadi impian setiap manusia. Saya kira begitu, Mbak, silakan.
Baik, terima kasih. Saya mau bertanya lagi, Ya, semisal silakan. saya pindah Boleh. agama, terus nanti setelah saya pindah agama, baru saya jujur ke orang tua saya, itu dosa kah? Nggak dosa. Itu nggak dosa. Karena keyakinan itu bukan terletak daripada kedua orang tua. Maksudnya dalam memilih keyakinan. Nah, karena keyakinan itu adalah hak prerogatif setiap manusia. Bahkan negara kita itu juga menjamin pemeluk agama untuk memeluk agamanya masing-masing. Dan kalau misalnya nanti orang tua baru disampaikan, itu nggak durhaka. Justru dengan kita menjadi mu'allaf, menjadi jalan, menjadi jembatan bagi mereka juga untuk mendapatkan hidayah. Kalau kita sendiri yang sudah tahu, yang sudah sampai kepada cahaya Islam tidak memeluk Islam, lalu bagaimana dengan orang tua kita? Akankah kita rida? Akankah kita mau mereka mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan kufur, tidak menyembah kepada Allah? Nah, jadi kalau saran saya, kalau mau mu'alaf, ya silakan bersyahadat. Dan terkait dengan kedua orang tua, justru dengan syahadatnya kita itu menjadi jalan bagi mereka untuk syahadat. Mungkin awalnya kita ada ditentang, awalnya kita dimusuhi, awalnya kita dibenci, awalnya kita kemudian dimaki, bahkan dikucilkan. Tapi mungkin itu adalah jalan. Kalau mereka kemudian melembutkan hati mereka untuk berdiskusi tentang Islam, maka insya Allah mereka akan menemukan Islam itu. Sama seperti ada teman kita juga yang tadinya mu'alaf, dibenci sama kedua orang tuanya, tapi ujung-ujungnya dialah yang memu'alafkan kedua orang tuanya. Masya Allah. Karena begitu melihat anaknya masuk Islam, anaknya akhlaknya semakin baik, caranya mendidik rumah tangganya semakin bagus, anak-anaknya tahu sopan santun, anak-anaknya akhlaknya luar biasa, sehingga orang tuanya jatuh cinta melihat keluarga anaknya. Apa yang terjadi kemudian? Diam-diam orang tuanya nonton YouTube yang berbicara tentang Islam, nonton kajian-kajian tentang Islam, dan pada akhirnya dia menghubungi anaknya, "Anakku, saya kalah, saya tunduk, saya menyerah, saya ingin juga ikut menjadi seorang muslim dan muslimah." Ini banyak yang terjadi. Tapi kalau seorang anak yang sudah sampai kepada Islam tidak mau memeluk Islam, artinya dia membiarkan kedua orang tuanya tidak mengenal Islam, membiarkan kemudian keturunannya, darah dagingnya masuk ke neraka. Karena tidak ada keselamatan di luar Islam, tidak ada. Hanya satu-satunya agama yang dijamin masuk surga oleh Allah, hanya Islam. Orang muslim aja yang bisa masuk ke surga itu. Di luar daripada muslim itu nggak ada. Contoh misalnya Kristen, tak ada jaminan dari Yesus tentang agama Kristen itu. Tak ada jaminan dari Yesus tentang Lukas, Markus, Matius, surah-surah Paulus itu sebagai firman Tuhan, tidak ada. Jangankan surah-surah Paulus, bahkan tulisan Yohanes, Markus itu tidak ada jaminan dari Yesus bahwa itu adalah firman Tuhan. Jadi memang sangat berat teman-teman Kristen ini untuk mendapatkan keselamatan itu. Karena kenapa? Tidak ada jaminan di dalam kitab mereka. Lalu kenapa langgeng? Dalam arti kata kenapa awet Kristen itu? Ya pasti awet. Kenapa? Mohon maaf nih, saya harus katakan, semakin banyak jemaat dalam suatu gereja, maka semakin banyak pemasukan. Maka inilah yang dipertahankan. Pemasukan inilah yang membuat manusia ini bisa bertahan hidup, bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa membagikan anak-anak dan seterusnya. Tapi kebahagiaan itu hanya sifatnya semu. Kalau di masjid, sama seperti saya nih, membangun masjid. Apakah saya mendapatkan uang dari masjid itu? Orang silih berganti datang sholat di masjid. Apakah saya mendapatkan duit untuk menghidupi keluarga saya dari masjid? Tidak. Bahkan saya yang mengeluarkan biaya, bayar listrik, bayar air, bayar perawatan, bayar imam. Saya yang keluar duitnya untuk membangun masjid. Tapi kalau bangun gereja, mohon maaf, semakin banyak jemaat, semakin banyak harta, semakin banyak duit. Inilah yang menyebabkan hal ini bisa konsisten. Tapi kalau itu tidak ada, itu dihapuskan, maka yakin dan percaya, apa sih datang hanya untuk seperti itu di tempat itu? Nggak ada apa-apanya. Tapi karena di situ ada hal yang dibentuk, kemudian untuk meraih sesuatu yang diinginkan, maka dibuatlah sesuatu yang bisa membuat orang itu terobsesi untuk datang. Makanya di barat, mohon maaf ya, di barat itu, ini fakta, betapa banyak rumah ibadah yang sekarang beralih fungsi jadi bar dan seterusnya. Namun anehnya, sebelum berubah bar menjadi bar 100%, tadinya masih tetap ibadah, tapi diisi dengan lampu-lampu yang kayak diskotik, dengan musik-musik yang menggairahkan. Dan tidak jarang kemudian mereka, ya mohon maaf, ibadah juga dibarengi dengan
minuman keras dan seterusnya. Ini yang terjadi di barat, dan ini entah itu benar atau tidak, yang pasti informasi sekarang ini bisa dengan mudah kita dapatkan. Terbukti dengan teman-teman saya di sana yang biasa komunikasi dengan saya, kalau mereka beli rumah ibadahnya non muslim, mereka pasti biasanya bukan pasti, mereka seringkali mengabarkan ke saya, Bang Suma, alhamdulillah di kota ini kita beli lagi satu rumah ibadah non muslim dan sekarang sementara lagi perbaikan. Nah, itu banyak terjadi di luar sana. Di Indonesia kenapa itu belum terjadi? Ya karena alhamdulillah umat non muslim ini hidup ya dengan tenang di tengah-tengah mayoritas umat Islam. Bahkan tidak jarang dari mereka ya mempersuamikan umat Islam, karena Islam itu indah dan suaminya juga ganteng sih. Begitu menurut saya. Ya, saya rasa itu dari saya, Mbak. Terima kasih. Saya sebenarnya sudah yakin dengan Islam. Cuman saya mau lebih diyakinkan lagi dengan, bisakah dijelaskan tentang Nabi Muhammad dan Islam begitu? Iya, baik. Jadi Jadi gini, ketika kita berbicara mengenai tokoh ini berarti kita berbicara mengenai person berbicara mengenai seseorang. Ketika kita berbicara mengenai seseorang, berarti kita berbicara mengenai individu, karakter, sifat, kemudian tindak tanduk, akhlak, perbuatan, terus kemudian di luar daripada itu adalah pandangan orang-orang yang ada di sekelilingnya, pandangan keluarga, pandangan tetangga, pandangan masyarakat, pandangan masyarakat desa, masyarakat kecamatan, masyarakat kabupaten dan negara terhadap oknum ini. Kita ambil contoh misalnya, orang yang paling hebat di tengah-tengah kita, kalau kita berbicara mengenai akademik, maka mereka lah yang bergelar profesor itu yang luar biasa. Tapi apakah gelar profesor itu bisa diraih tanpa kegagalan? Misalnya mereka yang menemukan mesin ketik. Apakah seketika itu mereka menemukan mesin ketik ini? Tidak. Mereka butuh kegagalan. Dari kegagalan dan kegagalan inilah yang kemudian menjadikan hasil keberhasilan sehingga meraih sebuah gelar profesor. Bagaimana dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hidup bukan 100 tahun yang lalu, bukan 200 tahun, bukan 300 tahun, bahkan 1400 tahun silam. Kita bisa bayangkan, kita tidak bisa bayangkan, bukan bisa membayangkan. Kita tidak bisa membayangkan betapa kolotnya, betapa kampungannya, sorry ya, saya pinjam bahasa-bahasa yang saya pahami. Betapa parno, betapa ketertinggalannya, betapa jahilianya gitu ya. Masa itu bukan karena oknumnya, tapi zamannya. Bukan karena oknumnya, tapi keadaannya. Bukan karena oknumnya, tapi karena situasinya. Tidak ada sekolah SD, SMP, SMA, belum ada teknologi, kemudian belum ada alat-alat yang bisa menopang kemudian untuk melakukan pendidikan dan kajian atau apapun itu, yang hasilnya nantinya akan menjadi sebuah hasil yang mana hasilnya ini dipergunakan untuk banyak orang. Nah, Rasulullah Muhammad SAW hidup di zaman jahiliyah, seorang diri. Bukan banyak, tapi dia seorang diri. Tak ada nabi yang mendampingi beliau. Seorang diri di tengah-tengah kehidupan jahiliyah 1400 tahun silam, menjadi cahaya dan cahayanya tidak pernah redup sampai hari ini. Ada apa dengan beliau? Kalau dia hanya sekedar profesor, pasti ada mata yang melihat kelemahan pada dirinya. Kalau dia hanya seorang profesor yang kemudian menemukan satu temuan, maka pasti ada kemudian orang-orang di keluarganya yang menjadi orang yang bisa membiaskan kesalahan dan kehilapan beliau. Tapi faktanya nggak ada. Rasulullah Muhammad SAW adalah orang pilihan Tuhan sebagai cahaya di atas muka bumi ini, sebagai pembawa materi-materi pembimbing kebajikan kepada seluruh umat manusia. Kita lihat bangsa Arab, bangsa jahiliyah bisa berubah menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang bisa mengetahui tentang etika, attitude dan seterusnya. Dari mana mereka belajar? Dari sosok manusia baginda Rasulullah Muhammad SAW, guru di atas segala guru. Beliau mengajarkan tentang ekonomi, mengajarkan tentang
tentang politik, mengajarkan tentang kesehatan, mengajarkan tentang pendidikan, pernikahan, warisan, ketatanegaraan, semua diajarkan oleh beliau seorang diri. Kalau keilmuannya itu bukan dari langit, mustahil, pasti akan menemukan kesalahan selayaknya profesor tadi. Profesor sampai puncak pendidikannya hingga dapat label profesor itu, titel profesor itu banyak menuai kesalahan dan kritikan. Tapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergelar nabi, bergelar rasul, gelar yang paling tinggi di seluruh umat manusia, bukan raja, bukan presiden, tapi di atas jauh dia adalah Rasulullah, utusan daripada sang pencipta langit dan bumi. Sehingga ajarannya itu bermanfaat bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk dirinya, keluarganya, orang sukunya atau sebangsanya, tetapi seluruh umat manusia. Al-Quran mengatakan litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Jadi beliau kemudian diutus oleh Allah untuk mengajarkan semua aspek kehidupan di mata sendi-sendi apa yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia seorang diri. Dan kalau dia bukan nabi dan kalau dia bukan rasul, maka ajarannya akan mengalami perubahan demi perubahan. Kalau dia bukan utusan Allah, maka ajarannya pasti lekang dimakan waktu. Tapi alhamdulillah 1400 tahun bukan waktu yang sedikit. Ajaran dari zaman jahiliyah tersebut masih tetap bersinar sampai hari ini. Bahkan semakin jaya Islam itu di mana-mana. Barat hari ini melenggang kemudian jatuh cinta kepada Islam. Mereka silih berganti mengucapkan syahadatain demi untuk meninggalkan ajaran yang sudah ditinggal oleh zaman. Islam dari aspek mana dan zaman apa yang bisa kemudian membuat Islam itu hanyut tertinggal? Tak akan ada. Sehebat apapun zaman, secanggih apapun, semodern apapun keadaan manusia, Islam tetap unggul di sana. Islam tetap bersinar di sana. Kenapa? Karena ajaran Islam itu memang sudah dipersiapkan oleh Allah sampai di akhir kehidupan di alam semesta ini. Demikian untuk sementara, silakan. Sebentar izin, mohon maaf, ada satu orang yang bisa diturunkan, tidak ada satu lagi yang mau mu'alaf kayaknya ini. Saya turun. Allah, Masya Allah. Sebentar, Allah. tolong yang mau mu'alaf kirim permintaan biar dinaikin. Tadi ini siapa? Si singa, gambar singa tadi ya, aku naikin ya. Yuk. Bang Samudra ya. Ya, maaf, Rapatkan barisan, ya, luruskan saf, selalu gaungkan kemudian kebenaran Islam. Gimana Mbak? Mari yuk kita syahadat. Ada yang hilang sendalnya di bawah tuh. Wak, balikin sendalnya orang tua. Ya, gimana Mbak Riki? Apa masih kurang penjelasan mengenai soal Islam? Jangan menunggu waktu untuk berubah. Jangan menunggu waktu untuk berubah, tetapi berubahlah selagi masih ada waktu. Ya, setelah nanti memeluk Islam, silahkan rasakan sendiri Islam itu seperti apa. Jangan meninggalkan sholat, belajar mengaji. Yang namanya mengaji itu penting. Jangan lupa mengaji karena hati juga butuh asupan gizi. Mantap itu Islam. Indah bang. Sebentar lagi bulan puasa. Nanti Mbak ini merasakan nikmatnya bulan puasa itu seperti apa. Iya betul. Bangun di subuh hari, masak, ya, sahur bersama suami, bersama anak-anak. Wah, indah kali tuh. Padahal Sesuatu Bang yang Juma gak pernah puasa, Mbak. Ya Allah, ya Rabbi. Izin yang tadi mau mu'alaf, silahkan mengajukan permintaan biar diterima. Siapa tadi mau mu'alaf? Biar sekalian ini dengan istrinya Bang Rifki mungkin. Ada kebetulan ada Bang Zuma di sini. Yuk. Kores. ini dia. Assalamualaikum. Bukan aku mau mualaf, aku di bawah dulu. Ya, Masya Allah, ya. Enggak, lagi nunggu ini. Siapa tadi di chat lagi, tolong Mbak yang mau mualaf tadi di chat lagi siapa namanya atau kirim permintaan, jadi bisa dikonter di sini. Bang. Iya, gimana? Bang Riki. Itu kalau apa deh?
Masalah KTP Pak. Iya, KTP kan masih non muslim ya. Nanti dari kami, dari API, kebetulan adik kita ketua API ada di sini. Insya Allah nanti kita akan buatkan sertifikat mualaf untuk digunakan sebagai legalitas hukum untuk pindah agama di KTP. Insya Allah paling lama sepekan, 2 hari 3 hari udah selesai. Nah, nanti tinggal diambil untuk diantar ke Dukcapil untuk ganti identitas keyakinan agama. Maksud saya kalau bisa KTP-nya jangan diganti dulu. Oh ya, tergantung. Yang penting ada sertifikat mualafnya dulu. Ya tapi kan bagaimana ya? Sedikit mungkin Pak Rifki. Jadi sertifikat mualaf itu membantu mengganti identitas agama sebelumnya. Tetapi walaupun di KTP belum dirubah, namun sertifikat mualaf itu diakui resmi secara negara karena dikeluarkan dari yayasan bahwa Anda seorang muslimah gitu. Yang bersangkutan ya, maksudnya perempuan itu atau istri Anda sudah menjadi seorang muslimah dan dia resmi menjadi seorang muslim dan bisa diterima, diakui di antara saudara-saudara muslimah yang lain begitu. Jadi aman Pak Rifki. Misalkan ini kalau misal sudah mualaf terus saya mau nikah ulang begitu. Terus itu kalau ke KUA tapi KTP masih Kristen itu bisa tidak? Ya kalau ke KUA diperbaharui data ya otomatis semua berubah Bang. Di data buku nikah juga kan pasti muslimah nanti. Data KUA-nya kan ada nanti keluar. Oh, berarti langsung berubah ya KTP-nya? Ya, jadi sebenarnya abang itu dalam beberapa juga ketika dia menjadi seorang muslimah, dia otomatis tidak masalah bahwa saat itulah Anda hubungannya suami istri sah gitu. Dia sudah menjadi seorang muslimah. Allah ampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Dia sudah mengikrarkan diri menjadi seorang muslimah, maka dia sudah menjadi seorang sejati. Binalah rumah tangga itu dengan baik. Karena memang ketika tadi juga seorang istri ketika sudah menjadi mualaf, menjadi seorang muslim dan dia bersuami, maka sebenarnya yang wajib ditaati itu kan lebih utama itu suami dulu. Begitu. Jadi nggak usah takut dulu, ikutilah, taatilah suami, kan gitu. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Ya, bisa dilanjut kembali. Sebentar Bang, kita satu-satu Bang ya. Ini dulu, Pak Rifki dulu. Silakan Pak Rifki. Mana istrinya Pak Rifki? Tadi mengenai soal KTP, KTP itu udah seumur hidup Pak, nggak bisa dirubah KTP. Yang dirubah itu agama di dalam KTP. Ya Pak Rifki ya? Iya, cuma masalahnya kalau langsung tak ganti KTP-nya, nggak tahu itu bapak mama. Terus? Marah nanti. Terus? Kan dijelaskan kan? Gini, sedikit saya jelaskan sedikit. Saya kan alumni, saya jelaskan sedikit. Sertifikat mualaf itu, gitu saya jelaskan. Bang Rifki, Pak Rifki. Ya. Ini saya yang berbicara gini. Istri Bang Rifki gini. Sertifikat mualaf itu seperti yang diterangkan oleh Ustadz Alif itu, ketika Anda sudah menjadi mualaf nih, masuk ke Islam, Anda mempunyai hak dan kewajiban di situ. Dan kami juga sebagai muslim,
ketika KTP Anda, mohon maaf ya, kita tidak tahu umur, ketika KTP Anda belum berganti nih, karena prosesnya kan lama tuh biasanya, tetapi sertifikat mu'alafnya sudah ada, ketika terjadi musibah pada diri Anda, kami bisa mengajukan sebuah tuntutan bahwasanya Anda itu harus ada kewajiban yang kami lakukan secara Islam di sana. Mohon maaf, misalnya ada yang meninggal, tetapi di KTP-nya belum berubah. Pernah terjadi di Indonesia kemarin itu, ketika meninggal KTP-nya belum diubah, keluarganya nggak tahu ini dia itu sudah mu'alaf, tetapi ada sertifikatnya. Lalu orang-orang yang tahu beliau ini sudah pernah mu'alaf dibawa sertifikatnya, maka diuruslah mayatnya ini secara Islam. Karena di dalam Islam, mohon maaf, ketika Anda meninggal nggak ditinggalkan gitu aja, tapi ada kewajiban dari diri kami yang masih hidup ini kepada Anda yang bahkan yang sudah menjadi mayat sekalipun. Begitu. Ketika Anda tadi mengatakan, gimana nih kalau mau nikah di KUA, bawa aja dulu sertifikat mu'alafnya, di sana akan dibimbing oleh orang KUA. Karena tadi pengurusannya pasti agak ribet di Indonesia. Masalah KTP. Apalagi nanti ada ketakutan pada diri Anda, aduh gimana nih nanti dengan orang tua segala macam. Gini loh, saya sudah menjelaskan dari tadi, segala sesuatu itu berprogres dan berproses. Anda menjadi mu'alaf pun, ketika adab yang Anda tampilkan, etika seperti yang Bang Zuma jelaskan tadi, ketika memang Anda sudah menampilkan itu, insya Allah dan mudah-mudahan orang tua Anda atau keluarga besar Anda pun bisa ikut. Yang pertama sekali itu bukan Anda mendakwahi mereka untuk masuk Islam, tetapi tampilkan dulu adab dan etika Anda dalam berislam. Masalah hijab tadi saya sudah menjelaskan juga. Bahkan Bunda Maria atau ibunya yang Tuhan, yang kalian anggap Tuhan pun, yang orang Kristen anggap Tuhan, tidak pernah digambarkan melepaskan hijab. Lalu kenapa Anda dari tadi mempermasalahkan hijab, yang Anda takut, yang Anda ada keraguan tentang hijab, yang takut harus pakai hijab terus? Pelan-pelan, Mbak. Dia hidup itu berprogres dan berproses, gitu loh. Gimana Mbak ini apa ibu istrinya Bang Rifki? Pelan-pelan aja dulu atau mu'alaf aja dulu, nanti doing by step akan dengan sendirinya dipermudah. Apalagi Bang Rifki di sini sudah Islam. Bagaimana? Bang Rifki? Iya Bang. Bang Rifki, bagaimana? Jika memang sudah finalisasi, saya serahkan ke Bang Zuma. Mau? Mau? Ya, Uji. Bang Rifki di mana sih? Di Makassar ya? Ayo, Iya. Ayo. Biar sama-sama kita sholat. Allahu Akbar. Bisa? Ayo, Bagaimana istri Bang Rifki? Kalau memang sudah yakin finalisasi, saya serahkan ke Bang Zuma. On cam pakai apa? Pakai penutup kepala, biar dibantu. Kebetulan ada Ustadz Sugi di sini, ada Ustadz Alif di sini, ada Bang Dewa yang paling cetar di sini, lengkap di sini. Gimana? Ya Kimuha? Iya. Nah, bismillah Mbak, bismillah. Bismillah, Allahu Akbar. Silahkan. Gini, Bang Rifki, kami boleh minta sesuatu, bisa open cam? Iya bisa. Bisa. Silakan Bang Zuma. Silakan juga. Masya Allah. Oke, baik. Iya, silakan sahabatku. Mari kita bersyahadat. Tentu. Gimana? Apa sudah bisa dimulai?
Bang Rifki tolong istrinya dipakai penutup kepala ya Bang Rifki ya. Atau dipakaikan hijab. Masya Allah. Masya Allah, silakan Bang Juma. Iya. Masih muda rupanya mereka ini. Masih bocil. Mau kasih mualaf juga. Iya. Kita mulai syahadat langsung ya. Iya. Ikuti saya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah. Masya Allah. Subhanallah. Bertambah lagi warga Makassar yang syahadat menjadi seorang muslimah yang baik. Pak Lukman, makasih banyak. Subhanallah. Ini tadinya dari Katolik, Protestan. Dari Protestan. Maaf, jelek jaringannya tadi. Iya, kita dari Protestan atau dari Katolik? Atau Dari Protestan. Protestan. Ya, jadi sekarang kita juga harus berikrar, jangan sampai kita masih ragu dan takut. Kita ucapkan di hadapan orang banyak ini, ada 3.000 lebih. Kalau di tempat saya itu kurang lebih ada sekitar kurang lebih 1.000 lah yang nonton semuanya, belum di channel yang lain. Mempersaksikan bahwa saudari kita ini menyatakan sikap ya di depan mereka bahwa Yesus itu hanyalah manusia. Ikuti saya dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Ya, saya kembalikan kepada sahabat-sahabat yang lain di sini untuk mendoakan adik kita ini. Semoga beliau bisa istiqomah menjalankan hukum-hukum Islam sebagai seorang istri yang berbakti kepada suami dan juga kepada Allah SWT. Silakan Pak De. Ustaz Talib aja, monggo Ustaz Talib. Ustaz Talib. Pade boleh Pade, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ustaz Talib aja, nggak apa-apa. Perintah, jangan ditolak. Oh ya wis, saya harus nuruti sama yang pernah muda ya. Oke. Mohon maaf para guru semua, izin memimpin ya. Jadi buat kakaknya juga yang baru bersyahadat, mohon dibantu diaminkan doa ini, karena doa ini juga anak kadalik dan aku sebagaimana yang diucapkan oleh yang melafalkan gitu ya, sehingga lebih dekat untuk diijabah karena Anda saat ini sudah menjadi kembali kepada kertas yang putih yang belum ada noda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa saudara-saudara kami ya Allah, baik yang mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Amin. Allahumma ighfir lana ya Allah, Allahumma ighfir lana ya Allah, ampuni semua dosa kami ya Allah, ampuni dosa ibu bapa kami ya Allah, terutama dosa kesyirikan dan kemusyrikan yang sekiranya di antara kami masih ada keluarga kami atau ibu bapa kami atau siapapun mereka yang ada di sekitar kami masih belum menerima kebenaran Islam ya Allah. Mereka semua masih berada di dalam kemusyrikan ya Allah. Mohon sekiranya ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, mudahkan mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, sehingga kami bisa bersama-sama dengan mereka ya Allah masuk ke dalam jannah-Mu ya Allah. Warhamna ya Allah, warhamna ya Allah. Wahdina, 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 berikanlah kami semua petunjuk-Mu ya Allah, dan terutama saudara-saudara kami ya Allah yang masih belum menerima kebenaran Islam ya Allah, berikanlah hidayah-Mu kepada mereka ya Allah, dan lembutkanlah hati mereka ya Allah yang mendengar berita kebenaran ini ya Allah. Warzuk wa'afina 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 warzuqna warzuqna warzuqna. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syarqaratil maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna laqaumil kafirin wangsurna laqaumil kafirin wangsurna laqaumil kafirin wangsurna laqaumil hasidin wangsurna laqaumil munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah akhirnya jadi juga ya Gurunda. Masya Allah, Allahu Akbar. Mbak Dini, sedikit pesan saya juga, Anda ini ketika sudah memasuki atau menerima Islam sebagai agama baru Anda ini seperti anak bayi yang baru lahir, tidak ada dosa. Orang seperti Anda ini doanya itu akan makbul atau cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon di dalam doa Mbak nanti, Mbak turut mendoakan orang tua dan keluarga Mbak itu untuk dilembutkan hatinya. Yang pertama untuk menerima kehadiran Mbak dengan Islamnya Mbak sekarang, dan yang kedua Mbak doakan keluarga Mbak juga dilembutkan hatinya untuk menerima kebenaran Islam, untuk menerima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dan penutup para nabi. Ya Mbak ya? Iya. Nanti jika ada apa-apa silahkan nanti Bang Rifki boleh menghubungi Ustadz Alif, boleh menghubungi Bang Juma. Kebetulan satu daerah tadi Bang Juma ya. Iya. Insyaallah. Bisa nanti mungkin nanti kopi darat dengan Bang Zuma, insyaallah akan dibimbing oleh Bang Zuma, dan API akan turut mengakomodir atau mengkonsolidasi Anda di dalam keislaman Anda yang sekarang ini. Ya begitu Ustadz Alif ya. Siap. Betul. Ya. Silakan Bang Zuma. Juga tadi ya bahwa sebelum kembali ke Gurunda nanti DM aja, kasih nomor telepon, nanti dari pihak API akan bantu mengeluarkan sertifikat mualafnya. Tadi juga kita sudah sampaikan ya, kenapa penting sertifikat mualaf ini. Ketika KTP belum dirubah tapi kita punya data lain, sertifikat ini juga resmi bahwa Anda resmi sebagai seorang muslimah. Ketika ada perkara berkaitan dengan seorang muslimah, maka muslim yang lain wajib membelanya. Bahkan ketika menghadapi kematian, walaupun kita bukan mengharapkan posisi di sini, maka kewajiban umat muslim untuk mengurus saudara kita yang mengalami kematian sesuai dengan kaidah atau syariat Islam. Begitu ya saudaraku.
saudariku semua. Amin. Kembali ke Runda atau mungkin Sugi yang baru mualaf. Hisugi barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan. Bang Handi, Bang Samudra. Siap. Dewa. Iya, silakan. Mbaknya yang baru mualaf Uhti yang di room sini minta didoakan sama Uhti yang baru mualaf. Mohon didoakan semua saudara kita yang di room ini ya. Iya. Silakan guru. Iya, oke. Di dalam hati aja doakan kami ini menjadi orang-orang yang istiqomah dalam Islam, dibahagiakan di dunia dan di akhirat, gitu ya. Amin. Insyaallah. Oke teman-teman, mungkin sesi kali ini kalau misalnya kepada Bang Riki nanti ada sesuatu yang ingin dibicarakan lebih lanjut, bisa menghubungi kita, menghubungi API. Insya Allah kita akan selalu komunikasi, apalagi saudara berada di provinsi yang sama dengan saya ya. Di Toraja ya? Makassar. Oh di Makassar, jangan bilang di daerah bandara ya. Oh, tidak, di Goa. Di Goa, itu tempat saya juga di situ, mate meja. Mate meja. Tahu lah. Tiap hari saya di Goa nanti lama-lama di Petalasang kalau saya. Di wisata Rumah Hobbit Bolangi, itulah tempat markas saya. Di mana kita di Goa, di mana? Di Taeng, dekat penyeberangan. Oh, Taeng, daerah Tanjung di sana ya. Ya. Banyak juga staf saya di situ di daerah Tanjung. Ya, dekat masjid juga rumah di sini. Oh ya? Waduh, bisa jadi ustazah nanti di sana ngajar-ngajar anak-anak. Amin. Amin. Bang Palopo di Taeng itu. Iya. Allahu Akbar. Ini Banyuma ini harus nikah ulang apa gimana ya? Bagaimana itu Dinda Alif? Gimana nih kira-kira solusinya nih? Ya, cukup. Iya. Ketahui kan beberapa pendapat para ulama ketika dia menjadi seorang mu'alaf, maka sudah otomatis statusnya dia itu sah pernikahannya. Kan gitu ya, otomatis statusnya sah pernikahannya. Namun ketika ingin merasakan lebih afdol lagi, silahkan saja, itu tidak ada masalah gitu. Kan contoh ketika ingin memperbaharui data dan sebagainya, melakukan nikah lagi, betul. Kan gitu. Mana tahu mau kartu nikah Islam gitu ya, silakan aja, tidak apa-apa. Mau bertanya boleh? Boleh. Perlukah ganti nama? Harusnya sih iya, harusnya biar terkesan nanti kalau di surga ya namanya nama Islam gitu ya, masuk ke surga dipanggil tidak mungkin dengan nama Mingkendek Lobela kan. Mingkendek apa sih kendek ini rana sangka putih. Nah, para kamu sangka. Sebentar dulu, mohon maaf, nama mbaknya siapa dari tadi? Ini Jetlis. Gimana? Jetlis. Oh. Jetlis. Bisa ditulis di komentar kah? Boleh. Ya, Sadli. Jetlis. Oh, Jetlis. Kalau saat itu manajer saya berarti. Siapa namanya? Bentar biar kita ini aja. Itu Jetli. Checklist. Bentar dulu. Ini ada ini. Siapa namanya ini? Aduh. Oh, itu ada. Charles Alfionita. Charles Alfionita ya. Iya, baik, Mbak Charles Alfionita. Orang mana kita? Orang Toraja atau apa? Dari Sulawesi Tengah, Poso. Oh, dari Poso. Manado. Bukan, Pamona. Iya, di bagian sana. Iya. Bang Zuma. Iya. Tolong ditanya itu waktu nikah siri apa resmi gitu. Ada kartu nikahnya? Belum. Nah, kasusnya sama yang di Jepara kemarin. Ya udah, nikah ulang aja. Nikah ulang aja nanti. Jadi harus nikah lagi. Itu depannya tambahin saja Anissa kayak siapa?
Nanti gini aja, Mbak Cherlis, nanti nggak usah bingung-bingung, nanti DM aja Ustadz Alif, beliau pun sudah mengkontak tadi, nanti akan dibimbing sama Ustadz Alif nanti ya. Bilang juga sama Bang Rifki nanti akan dibimbing masalah pernikahan, akan dibantu karena sekalian dikeluarkan sertifikat mualaf nanti. Nggak usah jauh-jauh, nanti hari Sabtu nanti naik ke Bolangi. Ke wisata ketemu Bang, entar dulu izin ya. Ya siap. Nanti hari Sabtu nanti naik ke Bolangi ketemu Bang Juma di wisata Bolangi, oke? Iya. Ajak suaminya Bang Rifki sama anak-anaknya nginep di sana. Oke? Asal jangan jam 2 malam. Jam 3. Ada lu yang kayak gitu. Sore-sore lah, jangan malam-malam datang. Orang udah tidur. Jam 3 Bang Andi. Masa sih? Jam 2 datang. Mau ngapain? Ya sore-sore naik atau pagi, Sabtu pagi jam 10 naik. Kan deket tinggal naik. Kata Lasang tuh. Iya. Mohon izin, ini Bang Palopo yang satu daerah dengan mbaknya ini biar naik ya, guruku semua. Iya. Iya. Kedua, nanti konsultasi lah di Bolangi nanti sama Bang Juma seperti apa. Gitu lebih bagus kalau sambil ngeteh, sambil makan apa ya, ini main kapal lumara. Sukun kalau dia. Ya sukun, goreng sukun. Sambal lo. Ya, jangan kasih apa. Balok manis. Kalau boleh saya kasih nama, boleh nggak Mbak saya kasih nama? Namanya Siti Markona. Bagaimana? Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana semua kapurung? Tamam ki komande. Iya. Izin sedikit Bang Suma, tabe semua. Riki, di mana ki ditayang? Di penyeberangan mana? Penyeberangan yang sebelum masjid. Malengkeri. Oh, Malengkeri. Berarti yang perahu besar. Oh, itu kalau di Jawa Balungkere itu. Yang perahu besar. Di mananya itu? Di sebelum masjid. Apa sih itu namanya? Masjid apa lawan di sini? Pokoknya di bangunan ada pagarnya, ada jendela kiri kanan itu. Oh, yang ada sawah di belakangnya. Mati nih ya. Mati bija. Rumah ke belakang rumahnya. Oh iya. Dekat aja dari saya itu. Saya di depan ini. Iya. Berarti kalau Malengkeri kan ya perahu besar toh? Malengkeri. Iya. Malengkeri ini dan tembusnya dan tadi kesananya kesini sedikit. Ini belum dikasih nama dulu ya. Mau nggak mau nggak diberikan kuasa kepada Bang Juma memberi nama ya? Boleh ya? Atau ada nama sendiri dari suami? Dari suami lah. Suami yang harus dari suami. Pak Rifki suami. Iya. Abang kan lagi Tadi juga. Kenapa? Tadi apa? Charles Alfionita. Charles Alfionita. Alfionita itu nggak ke marga ya? Enggak ya? Bukan, nama tengah. Oh, misal gini, Alfi itu kan sebenarnya dalam bahasa Arab juga ada 1000. Gimana? Ini tambahan saran aja. Misal Alfi Husna gitu. Alfi itu 1000, Husna itu kebaikan. Masuk tulis aja. Iya. Dari Alfun. Ini ada netizen ngasih muslimikana. Ada netizen. Masa Agatha? Ada tuh ketik Agatha di bawah. Ada di Agatha. Ya udah Bang Rifki aja, Bang Rifki. Buat istri tercinta kasih nama dong. Kalau gini, kalau dari saya ya usul ya. Mohon maaf ya Bang Andi ya. Ya. Kalau dari saya mohon maaf nih Mbak Sherlis. Kalau dari saya usulnya karena nama Mbak tadi Sherlis Alfionita ya. Sherlis ya. Tapi kalau saya pribadi Zahra Alfianita boleh? Tidak mengubah. Bisa Mbak Sherlis Zahra Alfianita. O-nya diganti. Zahra Alfianita. Iya.
Panggilannya nanti Zahra. Mantap, Mami mantap. Zahra. Zahra Alfianita, panggilannya Bang Alfian. Handi. Panggilannya Bang Handi. Ya. Kalau saya pribadi saran aja ini Zahra Alfianita, nggak pakai O. Jadi dalam bahasa Arab pun ketika ditulis pun dapat ininya Anda. Karena vokal O tidak ada. Zahra Alfianita gitu. Jadi tetap Alfianitanya ada, cuman O aja yang saya ganti. Sherlis itu kan mohon maaf namanya kan agak merujuk kepada yang sebelumnya. Saya ganti dengan Zahra saja. Zahra Alfianita. Jadi lembut artinya di situ. Masya Allah. Terima kasih Bang Juma. Cakep. Tapi Rifki nanti saya DM ya nomor ya. Bisa besok saya kunjungi ya ke rumah. Saya 5 menit sampai ke rumah kamu, 5 menit. Ya. Apa tahu naik piring terbang? Apa anak-anak-anaknya? Jalan di atas air saya deh. Oh iya. Tapi ada yang ngasih nama bagus itu katanya, Charles Alpamat. Gimana itu? Charles Alpamat. Indo BC. Bisa nanti. Tahu Toraja katanya? Tania. Kan. Bisa nanti saya cari dulu nama sendiri. Oh iya, boleh. Sangat bisa. Masya Allah. Asal jangan jadi Muhammad Jupri, jangan. Sari bagus ya Sari puding. Kalau bikin nama itu harus apa begitu, ada kaitannya dengan Al-Quran atau apa begitu? Bikin nasi tumpeng. Nama itu kan doa. Iya kan? Terus saya mau bertanya, kan saya punya anak cowok, tanya Kingsley Alvareza itu masih aman jika? Kenapa? Namanya Rako Kingsley Alvareza itu nama Islam kan, karena dia sudah Islam memang dari lahir. Waktu dikasih memang nih bapaknya begitu. Iya, itu nama yang bagus. Bagus itu namanya, bagus sekali kasih. King of Salomo. Bukan. Kingsley Alvareza. Oh, Kingsley Alvareza. Bagus lah, bagus ya. Bagus itu. Tinggal ditambah aja depannya Bang Handi. Kenapa salah harus dibawa-bawa? karena Kingsley itu kan raja ya, Kingsley. Kalau memang dalam Islam itu kan bisa diganti dengan Mulki gitu. Tapi Kingsley itu karena memang dia Islam ngikut bapaknya, ya udah tetap nama itu aja. Iya bagus lah sudah namanya itu. Indah kali namanya. Ini lahirnya sebenarnya di Indonesia bukan? Mbak ini? Iya di Indonesia. Salut ya, nama di Indonesia tapi susah banget disebutin ini. Emang orang-orang sana gitu Pak, dari sana susah. Begini Pak, soal nama itu, sebaik-baiknya nama itu yang ada hubungannya dengan Islam. Itu sebaik-baiknya nama. Diusahakan diganti. Seperti dewa ya. Kalau tidak pun nggak apa-apa. Contoh Handi Celebes ini kan namanya Islam banget, ada dalam Al-Quran. Handi Celebes Jahanam. Ini namanya ada dalam Al-Quran. Atau ganti ini Bang Juma, bagus itu Batula SE. Nah, cocok juga itu. Batula, nah Totoraya tuh. Gurunda. Tapi untungnya saya kan lagi di luar, nggak di rumah. Untung jaringan saya stabil, alhamdulillah emang. Masya Allah ya. Siap. Ini ya. Di bawah tadi ada Noah minta permintaan. Iya, ntar dulu. Apalagi deh mau ditanyain dek? Jangan boleh anak kecil tampil. Bapaknya mau Bapaknya mau. Bapaknya coba pen kamera. Iya. Dede malu-malu bapaknya. Dede gak tahu. Dede gak gana. Bapaknya tuh saya yang malu-malu. Iya apa? Kalau bapaknya orang mana bapaknya? Bang Rifki ini orang mana? Bulukumba. Oh Bugis. Bulukumba. Oh Bulukumba. Bira. Kajar.
Oh. Kanjang. Tinggal diatur nama ini ya, Mas Teman, naik ke gunung ini bakar-bakar ikan. Bakar ikan sama ayang. Ya, Bang Palopo kemana dia? Izin sedikit, ini yang mau mualaf yang tadi naik lagi karena sudah selesai dengan Mbak Serlis. Ini yang mau mualaf tadi udah ada typing di bawah, boleh naik lagi? Siapa namanya? Aduh, saya lupa nyatat tadi Bang Hadi, kakek-kakek ditanyain. Dimatikan kameranya. Enggak, bentar dulu, boleh. Nggak apa-apa kalau Properti Makassar mau nih, mau bagi properti dia nih. Tunggu. Oh udah nggak. Oh Noah aja Noah. Noah, kapan nyusul Noah? Apa bang? Kapan nyusul? Oh saya nggak nyusul saya bang. Kemarin katanya udah nggak menuhankan Yesus. Oh bukan berarti saya menyusul. Oh ya udah kalau begitu kira-kira apa lagi? Ya tapi kita kan diskusi. Ya, Bang Andi, silakan Bang Joma. Mandi wajibnya bang itu disuruh Ustaz Alif. Nanti dijelaskan nanti kalau udah naik ke Bolangi lah. Gampang itu. Dia kan dekat sama Bang Joma. Ya, suaminya tahu itu. Udahlah, saling memandikan lah kalian. Ini loh, ada pekerjaan berat buat Bang Joma. Iya. Ini saudara kita Noah ini, dia Kristen, tidak menuhankan lagi Yesus. Yesus itu Tuhan. Nah, ini tugas berat ini Bang Joma. Gimana ini? Iya. Apa masalah yang terberat yang Anda hadapi sehingga Anda nggak bisa masuk Islam itu? Noah, silakan Noah. Oh bukan masalah bang. Saya memang tidak berminat begitu. Alasannya? Ya saya sudah punya keyakinan yang teguh pada diri saya sendiri. Iya, yaitu Kristen, ya. Ya Kristen. Yesus pernah mengajarkan Kristen, bang? Tidak pernah mengajarkan Kristen, karena Kristen itu artinya pengikut Yesus, bukan mengajarkan Kristen begitu bang. Arti daripada Kristen pengikut Yesus, enggak salah Ya, itu. Pengikut Kristus bang. Pengikut Kristus, nah itu baru benar. Nah, masalahnya sekarang Paulus juga mengaku Kristus, gimana itu? Ya itu urusan Paulus lah bang. Ya, kalau kita lihat dari pengajaran inti dari keadaan Kristen hari ini, maka rujukan amalan-amalannya itu ya dari Paulus, bukan ke Yesus. Begini bang, Iya. ketika umat Islam mengakui adanya Al-Quran, dan ketika di Al-Quran mereka mengakui kitab yang namanya Injil, ya itulah Injil itu dibuat sedemikian rupa ataupun ada sedemikian rupa, ya seperti itulah adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi ketika saya berpikir, ketika saya melogikakan ke pemikiran saya, memang itu sedikit berat, tetapi saya juga manusia yang punya akal. Jadi saya bisa menilai di mana baiknya, di mana buruknya. Jadi saya mengambil mana yang baik buat saya, yang buruk saya tidak terima begitu. Oke, baik. Sejauh saya belajar, saya paham bahwa di antara Yesus, Markus, Matius, Yohanes, dan Paulus, di antara mereka ada satu oknum yang menjadi pilihan Tuhan untuk menerima firman. Benar kan? Abang kurang jelas pertanyaan abang. Pertanyaan saya gini, siapa di antara Yesus, Markus, Matius, Paulus, Lukas, Yohanes yang diberi tugas oleh Tuhan untuk menerima firman? Oh, kalau yang menerima itu ya Yesus bang. Yesus. Nah, sekarang kalau Yesus yang menerima firman, berarti Yesuslah yang punya hak dan kewajiban untuk melontarkan firman itu kepada penulis, kan gitu ya? Ya. Nah, sekarang apakah ada perintah dari Yesus kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan juga Paulus untuk menuliskan firman yang dia terima? Begini bang, ya. Mungkin kalau di
ayat-ayat tertentu itu tidak ada ya, ataupun di kitab Injil mungkin sepertinya itu tidak ada. Tetapi kitab ini kan berisikan bukan hanya firman, tetapi mengenai juga riwayat kehidupan mulai dari lahir sampai beliau meninggalkan dunia begitu ya. Jadi yang mereka tuliskan itu apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat begitu, Bang. Ya, contoh kita ambil di Yohanes 1 misalnya. Di situ sampai di data nomor 35 baru muncul kemudian perkataan Yesus. Nah, Yohanes 1 ini ya, ini ucapan siapa sebenarnya? Sama seperti misalnya di dalam kita ambil data dari awal. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu. Ini ucapan siapa? Ucapan Yesus kah? Ucapan Allah kah? Atau ucapan si pengarang? Karena kan Yesus mengatakan begini, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Seorang Yesus yang Anda akui sebagai penyampai firman saja tidak berani mengungkapkan sebuah kalimat, jangankan kalimat, kata aja. Dia nggak berani. Apa yang terlontar dari mulutnya itu yang diperintahkan. Nah, sedangkan kalau kita lihat Yohanes 1, ini bukan perkataan Yesus. Artinya pengarang Yohanes berani berkata-kata dari dirinya sendiri. Yesus tak berani dia. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Nah, sekarang ini baru Yohanes loh. Dan memang kitab Yohanes ini bukan murid Yesus yang menulis. Nah, penulis Yohanes menuliskan kemudian Yohanes 1 nanti di data 38 ya, baru Yesus itu berbicara di Yohanes 1 itu. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Apakah yang kamu cari? Marilah dan kamu akan melihatnya. Itu baru perkataan Yesus menurut Bible. Nah, dari data nomor 1 sampai nomor 39 ini ucapan siapa? Firman Tuhan kagak, sabda Yesus juga bukan. Lalu buku ini yang membuat Anda beriman. Bukan masalah bukunya, Bang. Tapi kitabnya. Sekarang saya panutan saya gitu. Ya itu dia maksudnya. Terlepas daripada iman saudara, itu hak prerogatif saudara. Tidak ada kemudian. Ketika Yesus pernahkah Yesus diajarkan istilahnya mengajarkan sesuatu hal yang buruk? Tidak ada, menurut saya tidak ada. Jadi ketika tidak ada hal yang buruk yang beliau lakukan, ya tidak ada salahnya untuk saya mengikuti dia. Begitu. Ya, masalahnya bukan dia yang Anda ikuti ini. Jadi contoh. Jadi menurut Anda siapa? Sabar. Anda mengimani Yohanes 1 ini firman Tuhan? Yang bunyinya pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Apakah Anda imani ini firman Tuhan? Pada mulanya firman itu adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Bahkan di data nomor 14 ya, firman itu telah menjadi daging, firman itu telah menjadi Yesus. Ini sabda siapa ini? Kalau dibilang masalah firman, ya seperti yang dikatakan Yesus tadi, bahwasanya aku tidak berkata-kata melalui mulutku sendiri, tetapi melainkan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadaku, kepada Sang Pencipta, kepada Yesus. Jadi yang disampaikan Yohanes itu ya itu benar, tetapi ketika dikatakan firman menjadi daging itu tidak benar. Nah, artinya kitab saudara sudah bercampur aduk dengan sesuatu yang tidak benar. Ya. Iya, kalau masalah itu kita tidak tahu ya Bang ya, karena itu semua rahasia Tuhan. Yang pastinya yang kita dapati sekarang ini bahwa adalah kebanyakan kitab terjemahan ya. Kalau di bahasa aslinya kita nggak tahu isinya seperti apa, ataupun manuskrip pertamanya kita tidak tahu isinya seperti apa. Jadi kita ya berandai-andai sajalah dengan kitab yang ada sekarang. Makanya tadi saya sampaikan sama Abang, sama semua, bahwasanya saya mengambil yang baik, yang masuk di akal saya, yang tidak baik dan tidak masuk di akal saya tidak terima. Bukan tidak terima berarti saya tolak, itu enggak. Ya saya hanya memahami, oh begini, udah saya nggak ambil gitu. Yesus itu mengajar cuma 3 tahun Bang. 3 tahun itu hanya Yesus satu murid aja.
Misalnya Yohanes, dengan kitab-kitab Yohanes itu tidak cukup. Kalau dia menyampaikan firman kepada seorang Yohanes selama 3 tahun, itu nggak cukup. Lalu kapan dia ada waktu menyampaikan firman ke Lukas, Markus, Matius, apalagi si Paulus 14 buku ini? Jadi saya mengatakan adalah sesuatu hal yang konyol menurut saya kalau kita menjadikan diri kita ini menjadi seorang pemeluk sebuah agama, tapi kitabnya itu tidak sinkron dengan keadaan, kitabnya itu tidak berkesesuaian dengan apa yang dinobatkan terhadap kitab itu. Dikatakan sebagai kitab suci tapi isinya meragukan, bukan lagi meragukan, tetapi memang tidak ada aspek legalitas yang menjadi pembenar bahwa informasi yang ada di dalam itu adalah akurat bersumber dari penerima firman. Dari Islam sendiri, di tengah-tengah Bani Israel itu memang ada sosok yang datang kemudian sebagai penerima firman dan penyampai firman. Kami menyebutnya Nabi Isa alaihissalam. Oke, kita persingkat saja. Ketika Anda mengatakan Injil yang ada pada saat ini adalah Injil yang bukan benar-benar penyampai firman atau pemberita firman, bisa Anda tunjukkan kepada saya yang Anda maksud Injil yang asli itu seperti apa? Oke, baik. Yang pertama, Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah Bani Israel. Permasalahannya kemudian adalah Bani Israel itu tidak menerima beliau. Jadi kalau dirinya saja tidak diterima, apalagi perkataannya. Kalau perkataannya saja tidak diterima, lalu siapa yang akan menuliskan, menghabiskan waktu untuk menuliskan firman-firman yang beliau sampaikan? Sementara dia hidup diobok-obok oleh orang-orang sebangsanya. Tidak ada ruang kemudian untuk dia bernapas di sana sampai kepada berakhir upaya pembunuhan terhadap dirinya. Jadi kalau yang membawa firman aja ditolak, jangan berharap firman itu diterima. Makanya Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil. Mereka kemudian menolak, dan ketika mendengarkan firman yang disampaikan oleh para nabi, khususnya Nabi Isa alaihissalam, mereka mencampur adukkannya dengan sesuatu yang batil. Dan itu yang terjadi. Nah, itu dari perspektif Islam. Bahwa ketika ditanya umat Islam itu, mana Injil itu kemudian? Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah diterangkan kemudian oleh Allah bahwa Rasulullah Muhammad di atas muka bumi ini menjelaskan sebagian isi kitab yang disembunyikan oleh Bani Israel. Diterangkan oleh Al-Quranul Karim surah Al-Ma'idah ketika dikatakan bahwasanya Rasulullah Bani Israel ahli kitab ini diajak kemudian untuk ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebelumnya kemudian Allah mengatakan apa? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Beliau setelah datang kepada kalian, kata Allah, kepada kalian wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, beliau menjelaskan sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Artinya apa? Artinya kitab yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, ajarannya itu disembunyikan. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Berarti cakupan daripada pengajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW itu meliputi aspek pengajaran para nabi, termasuk yang Anda imani sebagai Yesus. Kita lihat dalam Markus 1 nomor 14. Ketika Yohanes Pembaptis itu dipenjara, ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea dan Yesus mengajarkan Injil Allah. Yesus mengajarkan Injil Allah. Lalu kemudian, ya silakan. Ya, makanya tadi saya simpel ya bertanya sama abang. Ketika abang mengatakan bahwa Injil yang ada sekarang ini bukan Injil pembenaran ataupun penyampai ataupun pemberita firman, bisakah abang tunjukkan kepada saya saja dulu, tidak usah kepada seluruh umat Kristen yang ada di muka bumi ini, di mana Injil yang asli? Bisa abang tunjukkan? Itu aja bang. Oke, iya. Pertanyaan saya juga pun sama. Di mana Injil Allah yang Yesus sampaikan? Kan Yesus mengatakan dalam Markus 1 nomor 14, Yesus mengajarkan Injil Allah. Pertanyaan saya sama, mana Injil Allah yang Yesus sampaikan itu? Karena Al-Quran mengatakan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan sebagian isi kitab yang Injil Allah yang Yesus beritakan itu. Anda bisa tunjukkan kepada saya, berarti Al-Quran salah. Nah sekarang tugas Anda nih. Al-Quran mengatakan Rasulullah datang menjelaskan sebagian isi kitab yang disembunyikan. Apa itu? Atiullah wa atiur Rasul.
taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Lalu kemudian Nabi Isa menjelaskan, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Rasul menjelaskan, Nabi Isa alaihissalam menjelaskan kepada orang-orang Yahudi, Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan pencipta langit dan bumi kepada kalian. Matius 14 nomor 25, Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Markus 12 nomor 49. Yesus berseru kepada siapa? Kepada Bani Israel. Shema Israel. Bukan kepada siapa-siapa Yesus itu berseru. Yohanes 7 nomor 19. Aku berdoa bukan untuk dunia. Aku berdoa untuk Bani Israel. Lalu ketika Anda bertanya, mana Injil asli? Jangan tanyakan kepada saya. Tanyakan kepada bapak-bapak gereja awal mula. Mereka yang punya tanggung jawab untuk menunjukkan itu. Kenapa? Markus 1:14 dikatakan apa? Yesus mengajarkan Injil Allah. Yesus tidak mungkin mengajarkan Injil Markus, tidak mungkin mengajarkan Injil karangan Yohanes, tidak mungkin mengajarkan Injil karangan Matius, tidak mungkin surah-surah Paulus, tetapi Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus. Pertanyaan saya kembalikan kepada saudara, tolong tunjukkan Injil Allah yang Yesus beritakan itu. Makanya Bang, jadi ketika Abang mengatakan hal seperti itu, berarti kita anggap saja, berarti Abang mengatakan bahwa Injil yang ada pada saat ini itu bukan Injil. Jadi makanya saya minta ditunjukkan begitu. Makanya karena saya tidak bisa menunjukkan, orang saya tidak tahu di mana kan. Iya, gitu. Tidak bisa saudara nggak bisa menunjukkan. Kenapa bisa? Kenapa bisa nggak bisa Anda tunjukkan? Karena saya tidak mengatakan bahwa Injil yang ada ini adalah Injil palsu. Abang berani mengatakan kalau itu nanti tidak palsu di mana? Baik, kalau tidak palsu Bang, tolong tunjukkan Injil Allah. Jangan Injil Lukas, Injil Markus, Injil Yohanes, surah-surah Paulus, jangan. Saya butuh Injil Allahnya mana? Ingat ya Bang ya, di dalam kitab saudara sendiri, kitab saudara loh, di data nomor Yohanes 1:43. Apa yang dikatakan kemudian di sana? Pada keesokan harinya Yesus memutuskan dan berangkat ke Galilea. Dia bertemu dengan seorang murid bernama Filipus dan berkata kepada Filipus, Filipus, ikutlah denganku. Coba, yang diajak kemudian ikut dengan Yesus, diajak langsung nih, yaitu Filipus. Lalu kalau kita melihat di dalam kisah yang dikerjakan kemudian oleh Filipus bersama dengan Yesus, ternyata Filipus diceritakan di data Kisah Para Rasul 7, ketika dipanggil oleh dipanggil oleh Yesus, Filipus kemudian memberitakan Injil Yesus. Nah ini, jadi gimana ceritanya? Di Kisah Para Rasul 8, bukan Kisah Para Rasul 7. Di situ jelas dikatakan Filipus memberitakan Injil Yesus. Artinya gini, Yesus memberitakan Injil Allah. Injil Allah ini diberitakan oleh Yesus, sehingga Filipus pun memberitakan Injil yang disebut sebagai Injil Yesus. Jadi Yesus memberitakan Injil Allah. Pada saat memberitakan Injil Allah, Yesus memanggil Filipus muridnya. Nah, setelah itu Filipus pun menyampaikan Injil Yesus. Maksudnya Filipus memberitakan Injil Allah, Injil yang sama yang diajarkan oleh Yesus. Di dalam kitab saudara Kisah Para Rasul 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari situ, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Bayangkan itu. Jadi Yesus memanggil Filipus di dalam Yohanes 1 yang saya katakan tadi, Yohanes 1, bagaimana kemudian Filipus dipanggil di data 43. Yohanes 1:43, Filipus ikutlah denganku. Markus 1:14, Yesus memberitakan Injil Yesus. Kisah Para Rasul 8 nomor 53, kemudian sangat jelas di situ dikatakan bahwa Filipus memberitakan Injilnya Yesus di data nomor 35 dari Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Ini include Bang, Yesus memanggil Filipus setelah mereka berdua memberitakan Injil Allah. Filipus memberitakan Injil Yesus. Nah, Al-Quran mengatakan Injil Allah yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam itu disembunyikan. Kalau Al-Quran salah nih, kalau Al-Quran salah, jangan Injil versi Al-Quran yang Anda tunjukkan, tapi tolong, please, tunjukkan Injil Allah, tunjukkan Injil Yesus yang diberitakan Yesus dan Filipus. Ada? Kalau ada berarti Al-Quran gugur. Silakan. Jadi tidak usah panjang-panjang. Ketika kita berani mengatakan sesuatu itu
hal yang palsu, berarti kita harus berani menunjukkan yang benarnya di mana. Sama saja seperti saya bilang gini, ketika saya bilang Anda ini Bang Zuma palsu, oke, baru Anda balik tanya sama saya. Kalau gitu tunjukkan sama saya di mana Bang Zuma asli. Kan begitu. Oke, baik. Saya ngerti ketidakpahaman Anda terhadap pernyataan saya. Sekarang gini, Yesus memberitakan Injil Allah. Apakah Injil Allah ini Markus, Matius, Lukas, Yohanes? Silakan jawab. Ya, itu Bang. Berarti pada saat Yesus menyampaikan Injil Allah, Lukas sudah selesai menulis. Dia mereka kan adalah murid-murid Yesus pada saat itu. Jadi mereka menulis ketika mendengarkan dan melihat apa yang Yesus lakukan, Yesus katakan. Memberitakan Injil Yesus, Injil Allah, berarti Yesus kemudian memberitakan firman Allah. Ya, sekarang apakah yang diberitakan oleh Yesus ini adalah yang dibaca di dalam kitabnya Lukas? Ya. Dari mana Anda bisa mengatakan itu? Apakah Lukas bersama dengan Yesus? Ya. Dalilnya? Mateo. Yang tertulis ya 12 murid Yesus itu hanya, ya memang tidak ada nama Lukas, tetapi Lukas termasuk salah satu murid Yesus. Nah, ini ilmu dari mana? Ya, ilmu yang saya yakini Bang. Ya itu dia, kalau cuma yakin aja nggak ada ilmu itu namanya. Itu artinya milik pribadi Anda. Yang dikatakan ilmu itu adalah pengetahuan. Pengetahuan yang bisa dikonsumsi oleh publik. Nah sekarang Anda mengatakan bahwa ya, hanya ya tok, tapi tidak ada ilmu di situ. Makanya Al-Quran tidak salah mengatakan, karena Anda pun bingung. Al-Quran mengatakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang mengajarkan, menjelaskan yang didatangkan oleh Allah kepada Bani Israel, dan sebagian dibiarkan begitu saja. Apa buktinya? Ketika Yesus mengatakan, wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Itu jelas tuh. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Kami menyembah apa yang kami kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Inilah poin-poin yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui Al-Quranul Karim. Nah sekarang mari kita lihat. Al-Quran menjelaskan dengan sangat akurat kepada kami. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Apa kata Al-Quran? Ini bercerita tentang orang-orang terdahulu, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang zalim yang hidup di tengah-tengah mereka. Dan di antara mereka ada yang buta huruf yang tidak mengerti kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Orang yang tadi hanya berangan-angan, hanya menduga-duga, menulis sebuah buku, tidak mengerti tentang Taurat, kemudian lalu mereka menulis sebuah buku dan mengatakan ini dari Allah. Inilah yang kena terhadap kitab saudara. Contoh, tak kasih contoh ya. Kalau penulis kitab saudara itu hanya berangan-angan. Contoh misalnya Yohanes, diterangkan dalam Yohanes 3 nomor 13. Apa yang dituliskan di sana? Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain daripada Yesus. Apakah itu betul? Lalu bagaimana dengan Elia? Bagaimana dengan Henok? Itu bukan orang. Inilah yang dikatakan penulis Yohanes hanya berangan-angan. Penulis Lukas berangan-angan lagi. Lukas 24 nomor 44 sampai 46. Ada tertulis tentang Mesias, bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di dalam Taurat. Di antara orang mati, dicetak, dicerita, dicari Taurat itu, tidak ada Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Al-Quran betul. Berangan-angan saja, menduga-duga saja, menuduh Taurat menuliskan tentang Mesias bangkit pada hari ketiga, tapi ternyata di Taurat tidak akan pernah Anda temukan itu. Nah inilah kenapa kami tidak percaya kepada Kristen, kenapa kami tidak percaya kepada kitab saudara, karena Al-Quran saya akurat menjabarkan keadaan Kristen hari ini. Satu lagi, Al-Quran 1400 tahun silam menuliskan begini, wa minal ladzina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum fanasu hazzan mimma zukkiru bih faqrayna bainahumul adawa wal ba'da
ba'da ila yaumil qiyamah. Jadi dikatakan oleh Al-Qur'anul Karim, orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai Allah kemudian timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Apa yang menyebabkan demikian? Karena mereka mengingkari kemudian pesan yang telah Allah peringatkan kepada mereka. Nah, sekarang bagaimana dengan Kristen? Adakah Kristen itu beribadah dalam satu gereja semua sekte? Tak ada. Kenapa bisa demikian? Karena Allah sudah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara hati mereka sampai hari kiamat, disebabkan karena ulah mereka sendiri. Ini fakta, Bung. Dari mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tahu? Pada saat 1400 tahun silam beliau tidak dikelilingi oleh Katolik, oleh Protestan, oleh Advent, Saksi Yehova atau apapun itu. Beliau tidak dikelilingi. Tapi kenapa beliau bisa menjabarkan kalau ini bukan dari pencipta langit dan bumi yang menginformasikan? Itu. Nah, yang terakhir, yang terpenting kemudian adalah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Coba, apa kata Allah di sini terhadap orang-orang kafir? Wa makaru, dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya. Sama yang sedang Anda lakukan ini. Anda ingin menipu saya, menipu orang-orang Islam, menipu orang-orang beriman, tapi sebenarnya Anda menipu diri Anda sendiri. Anda mengatakan, ya kami percaya Injil yang kami ini pegang sekarang ini adalah Injil yang diajarkan oleh Yesus, tapi sebenarnya Anda tidak sadar, sebenarnya Anda sadar bahwasanya Yesus tidak pernah bertemu dengan Lukas. Tapi kenapa kemudian pola iman Anda, konstruksi daripada keimanan saudara berasal dari buku yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus? Wa makaru, Anda hanya ingin melakukan tipu daya. Wa makarallah, tetapi Allah sungguh kemudian membalas tipu daya itu. Dan Allah mengatakan wallahu khairul makirin, maka Allah pun membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Makanya Anda tidak bisa kemudian keluar dari pola ini, dari keadaan ini. Kenapa? Karena Anda sedang tertipu. Orang yang tertipu itu tidak sadar kalau dia dirinya ditipu. Nanti dia sadar kalau dirinya ditipu kalau dia mengikuti istri daripada saudara Rifki, yaitu bersyahadat, meninggalkan tipuan itu.